Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ica Sadega, tentunya di YouTube channelnya Musik Gue. Dan kali ini kita akan membongkar atau membedah karya dari para seniman-seniman yang ada di Pekalongan. Dan tentunya kita sudah kedatangan 3 nama terbaik di Pekalongan. Ada The Sinau, Paradiksi, dan juga Altruistik tentunya. Baik, dan di sebelah saya sudah ada para seniman dari Pekalongan yang tentunya mereka punya banyak karya yang akan nyaman atau mungkin membuat Pekalongan lebih berwarna dengan karya-karyanya. Ini dia The Sinau, tepuk tangan dong. Asik. Oke, halo, apa kabar The Sinau? Kabar baik, alhamdulillahirobbilalamin. Dan ini ada 3 orang atau lebih sebenarnya nih. Sebenarnya lebih. Dari berapa kecamatan? Satu RW. Satu RW ya. Ada berapa personel Mas kira-kira di The Sinau? Nah, The Sinau sebenarnya nggak pakem sih untuk berapa personel gitu ya. Oke, berarti yang penting ada icon-icon khusus ya. Ini semacam ada di sini ada beberapa icon yang sering muncul di pertelevisian Pekalongan ya. Baik, kita kenalan dulu agar kita lebih jauh mengenal The Sinau. Yang di sebelah kiri saya pas ini namanya Mas siapa? Saya sering dipanggil Menang bisa. Mas Menang. Oke. Dan sebelahnya lagi ada Mas Yoyo. Mas Yoyo. Kemudian di sebelahnya ya Mas Furkon. Mas Furkon. Baik, kita sudah bersama dengan Mas Menang, juga Mas Yoyo dan juga Mas Furkon dari The Sinau tentunya. Dan ini kita akan membengkah atau membedah karya dari The Sinau, di mana icon-icon ini sudah tidak asing lagi di Pekalongan ya. Oke, Mas, pertama yang saya akan pertanyakan, kenapa sih namanya The Sinau? Nah, Mas Menang. Silakan Mas Menang. Ya bareng ini aslinya itu. Harusnya kumpul semua kalau di Sinau itu. Oke. Tapi kalau dulu dari versi saya ya, yang dulu awal dari pembangunan itu kan sebenarnya kan The Sinau itu kan sebenarnya kan bukan kita alurkan pada kelompok musik atau band sebenarnya. Tapi Baik. The Sinau itu lebih pada konsep kita bagaimana mengajarkan kepada teman-teman yang tidak bisa apa-apa, yang belum bisa apa-apa, sampai tahapannya mereka bisa memiliki skill gitar, memiliki skill biola, dan apa saja yang waktu itu alat musik kita miliki. Jadi teman-teman di Sinau itu berawal dari benar-benar nol. Namanya saya sendiri itu ya belum bisa memegang gitar pada waktu itu. Terus ada gitaris kita itu namanya Cutat, itu memang ya benar-benar nol. Yang bisa itu hanya sebatas paling Yoyo dulu awal-awalan itu. Akhirnya dari setiap sore kita ketemu, karena berawal kan dari tingkat RW memang. Betul, teman-teman ya? pemuda RW sebenarnya. Baik. Akhirnya kita buka ya, kalau dulu kita anggap itu ruang belajar ya. Dari awal kita buka yo caranya kunci C, gimana kunci D dan yang lainnya. Hanya kita berkembang. Dari konsep belajar bersama inilah yang akhirnya kita namakan The Sinau. Oke, berarti konsepnya belajar bersama ya Mas Menang ya. The Sinau ini berarti bukan band atau mungkin apa tadi, komunitas musik atau apa? Lebih ke komunitas musik atau apa gitu? Pokoknya ngumpulin orang-orang yang mau belajar bareng gitu intinya ya. Ya berawal dari keinginan sendiri saja ya waktu itu. Oke. Bahwa sebenarnya yo teman-teman ini mampu untuk melakukan musik gitulah. Iya. Tapi pada waktu itu memang kita tidak punya ruang untuk belajarnya, akhirnya kita menciptakan ruang itu. Dan berkembangnya akhirnya satu orang bisa main gitar, satu orang bisa main biola, dan akhirnya berkembang kita menciptakan ya yuk bagaimana kalau kita coba untuk mengkonsep satu lagu, dan akhirnya ya berkembang. Sebenarnya udah jadi album sebenarnya, cuman sudah banyak karyanya, sudah banyak lagu, cuman memang tidak kita majukan untuk ayo kita buat album, enggak seperti itu. Karena ruangnya ruang belajar bersama ini. Oke, baik. Berarti kalau kita petik dari konsepnya adalah The Sinau ini sebuah ruangan atau tempat tinggal
anak-anak musik atau pecinta musik ya Mas ya, yang kita mau belajar sama-sama dari nol, kemudian mereka sama-sama membuat karya begitu ya Mas ya. Ini kalau boleh tahu Mas Menang, Mas Yoyo dan juga Mas Furkon sendiri ini perannya sebagai pemegang alat musik apa nih? Kalau Mas Menang sendiri? Kalau saya itu apa sebenarnya? Biola. Biola. Mas Yoyo? Biola juga. Biola juga. Mas Furkon? Sama. Jadi main biola semua. Baik. Jadi ngek semua ya. Ya oke, enggak apa-apa lah. Mungkin karena memang di sini sudah ditegaskan tadi bahwa The Sinau ini tidak mematok berapa personilnya. Yang pasti siapapun bisa bergabung asal mau belajar bareng dan berkarya bersama-sama gitu ya. Gitu. Baik, Mas. Ini ngomongin tentang karya nih. Tadi kan sudah dijelaskan dengan Mas Menang nih, katanya karyanya kalau dihitung-hitung bisa sampai album gitu kan. Dan ini ngomong-ngomong nih, karya-karya dari The Sinau ini pernah dimunculin atau dibawakan di gigs atau event-event gitu nggak Mas? Sering sih Mbak, kalau beberapa acara itu. Kalau dulu sebenarnya kan kita mengejarnya itu kan bagaimana mengisi acara-acara di lingkup kayak pemuda kampung ketika membuat acara. Nah, sasaran kita itu sebenarnya. Karena hari ini dalam perjalanan berkemasyarakatan ini kan konsep-konsep melihatkan skill atau karya masyarakat ini kan semakin berkurang. Betul. Karena ketika ada pentas seni di Agustusan semuanya, kita contoh Agustusan, ketika ada acara-acara Agustusan tidak lagi mengeluarkan kemampuan atau skill dari anak-anak sekitar ataupun pemuda sekitar, tapi mereka mengundang musik entah itu seperti apa, selesai gitu. Nah, sasaran kita adalah seperti itu, bagaimana menunjukkan kembali bahwa ya pemuda atau anak-anak kita itu sebenarnya memiliki skill yang mumpuni untuk berkarya gitu. Karena tadi ya berawal dari RW. Ya. Dan jadi satu RW satu kesatuan, jadi mereka berkumpul jadi satu dan ternyata banyak karya juga yang bisa ditampilkan di rumah sendiri, ibaratnya begitu ya Mas ya. Baik, itulah The Sinau sedikit infonya aja. Tapi aku mau tanya lagi nih seputar mungkin planning ke depan untuk The Sinau. Kayak misalkan mau pengen ngajakin orang-orang buat bergabung atau pengen kasih contoh apa yang baik atau apa gitu Mas. Planning ke depannya untuk The Sinau atau harapannya ke depannya untuk karyanya atau apapun? Kalau planning sih tetap yang paling utama tetap berkarya aja gitu. Kembali pada sasaran kita yang awal itu kan, bahwa setiap sasaran yang sudah kita capai itu kan harus ada perkembangannya. Nah, bagaimana yang tadi kita sasar itu kalau kita katakan sudah cukup tercapai lah sebenarnya, kalau dalam program awal kita sudah tercapai, nah bagaimana kita mengembangkan kembali. Kalau berkarya dalam ruang The Sinau-nya tetap kita ya ada tetap pembelajarannya kembali gitu. Nah, untuk proses-proses nanti kalau dikatakan dalam band biasanya kan bagaimana target itu kan manggung-manggung di tempat-tempat yang besar gitu. Tapi dalam pikiran kita bagi kita itu nggak cukup penting gitu. Kita manggung di acara besar dan yang lain tidak menjadi penting di kelompok kita atau di The Sinau, karena yang paling penting bagi kita adalah bagaimana setiap orang yang memiliki keinginan untuk belajar, ya ayo kita bareng. Berarti antusias belajarnya dulu nih nomor satu dari The Sinau ya. Kalau boleh tahu nih Mas, karya-karyanya ini dibikin sama Mas Menang kah atau Mas Yoyo kah atau Mas Furkon kah? Atau masing-masing punya karya sendiri? Kalau setiap orang biasanya memang kita dorong untuk membuat karya sendiri. Nah, kalau beberapa lagu The Sinau itu ya Mas Yoyo punya, terus teman-teman yang lainnya punya. Nah, seringnya adalah ketika satu orang punya sudah membangun lagu gitu, lirik dan yang lainnya, kita akan diskusikan. Tapi untuk sebenarnya kan yang mumpuni untuk musik ini kan Yoyo sebenarnya. Kita ini kan sebenarnya kan awam semua. Teman-teman yang lain itu awam semua. Icon terkenal ini maksudnya. Karena samanya gini, saya bikin lirik. Nah, soal musik itu saya kosong belum, sama sekali nggak tahu musik. Sehingga ketika saya punya lirik, ya yang ngisi adalah Mas Yoyo. Nih awalnya gini, ini gini, temen-temen yang lain masuk. Semuanya Kipli, Sutat, oh ini diisi gini enak ini, oh ini diisi ini enak ini. Akhirnya ya ketemu gitu. Jadi dari lirik kita bedah bareng gitu ya, dikoreksi bareng, dari segi aransemen juga iya gitu ya. Berarti sama-sama berkarya, mungkin punya mentahannya tapi akhirnya digodok bareng-bareng ya Mas ya. Tapi kira-kira udah berapa lagu sih Mas? Kok aku jadi penasaran.
karena kayak bentukannya album ya. Kira-kira udah ada yang pernah di-record atau mungkin udah masih on proses gitu totalnya tuh? Kalau di total ada berapa lagu dari semua masing-masing personil The Sinau? Kalau di dalam catatan buku saya itu 12-nya lebih. 12-nya itu yang sudah lebih. matang ya, sudah matang menjadi lagu. Oke, Sudah itu matang yang jadi mateng. lagu. Nah, yang matang Oke. itu. Cuman sampai hari ini pun berarti kita dari 2007 kalau nggak salah itu. The Dari Sinau 2007. itu sebenarnya nama kedua sebenarnya. Oke. Dari caranya itu The Sinau nama kedua. Yang sebelumnya itu kita memakai nama Komunal Primitif. Nah, Komunal Primitif ini dia benar-benar lahir dari RW sini gitu. Oke. Sehingga kita berkembang dan banyak teman-teman dari luar, akhirnya kita mengubah nama menjadi The Sinau. Oke, jadi awalnya Komunal Komunal Primitif itu dari tahun 2007. 2007, terus 2007. ganti ke The Sinau di tahun 2000 berapa ya? 15-an. 2015. 2015 2016 Udah lah. belasan Kita lah ya. punya beberapa berarti lagu yang akhirnya kita benar-benar seriusin itu kan ada 3 itu. Ada 3 sehingga akhirnya kita yowes kita ganti nama aja sekalian memakai ruang bersamanya, akhirnya menggunakan The Sinau itu. Oke, berarti dari berbelas-belas karya ya dari The Sinau sudah yang dimatangkan banget ini 3 ini. Yang Udah akhirnya matang semua sebenarnya 12 itu. Oke, 12 matang itu. semua. Cuman sampai hari ini ya belum direkod dan Oke, berarti belum ada recording sama belum sekali ada nih. sama sekali. Ayo dong. Ayo dong kita Sinau bareng-bareng juga yuk buat recording yuk. Siapa tahu dari teman-teman kalau ada sekitarnya nih ada yang berminat dengan bergabung ya, maksudnya bergabung dengan The Sinau. Tapi kalau misalkan mereka pengen gabung, kayaknya saya minat nih sama The Sinau, boleh ikut nge-recordin nggak Mas gitu? Boleh nggak sih? Boleh kayaknya ya. Nah itu belum kita bicarakan karena memang sampai sapan ini tuh ya kita hanya sebatas ketemu ngobrol belajar kembali dan satu pun orang tidak ada punya pikiran ayo direkod ya nggak ada sama sekali. Nggak Udah, ada ya? berjalannya aja ketika Oke. teman mamanya kayak dulu kita dipanggil di acara Magelang semuanya acara Magelang acara Semarang ya ketika mereka minta ada nggak lagu rekotannya untuk dengerin teman-teman di sini ya nggak ada. Nggak ada, jadi Nggak ada, murni akhirnya live semua ya? murni live semua. Jadi karena biasanya kan gini paling satu-satunya kita punya rekotan itu main di Semarang kalau nggak salah. Itu pun di stage. Silongkong pas nongkrong. Oh itu kan bener-bener di video sama orang gitu. Tapi ada 4 lagu yang direkod tapi live. Iya. Nah waktu sampai di hari stage. ini teman-teman mendengarkan ya dari live kita di Semarang itu udah. Bukan karena benar-benar live studio gitu Bukan. ya? Oke, ini ngomong dari ke Semarang, ke Magelang, emang diundang di acara apa sih Mas kalau boleh tahu? Apa ya kalau Semarang itu peresmian Kampung Batik kayaknya. Kampung Batik. Peresmian Kampung Batik di Semarang. Kalau di Magelang, Kalau di tahunan. Magelang itu acara tahunan teman-teman sendiri sebenarnya. Oh, Kalau teman-teman gitu. ada Forest Art Camp itu dulu kita main awal ya di situ. oke, berarti sudah melanglang buana juga ya. Enggak walaupun juga sih. walaupun belum direcord nih. Ya, Ya, mungkin dari channel YouTube-nya Musik Gue jadi seluruh dunia, seluruh Indonesia jadi tahu ini The Sinau yang siapa tahu karya-karyanya memang kalian banget nih. Jadi musik gue banget nih kan gitu kan. Siapa tahu jadi bisa membikin antusias lebih lagi untuk The Sinau ya, begitu ya. Baik Mas, itu mungkin ada sedikit tambahan informasi tentang The Sinau sebelum aku kasih pertanyaan lagi. Mungkin Mas Menang, Mas Yoyo, siapa tahu Mas Yoyo diem-diem baik. Apa ya? Kembali ke tadi sih kalau The Sinau itu sebenarnya tentang personel ya. Iya. Kita tuh bukan memanfaatkan tapi apa yang kita punya di ruang kita kan. Jadi teman-teman di kampung tuh ada yang dia main rebana gitu. Oke. Ada yang tiap malam Jumat dia duroran. Akhirnya kita coba kolaborasi Oke. antara gitar, biola sama ini dikolaborasi. Kita coba walaupun itu sebagian masyarakat kadang ada yang masa sih ini ya. Iya. Karena ketemunya musik sama rebana gitu. Oke. Tapi tetap kita coba. Oke, Dan itu jadi akhirnya jadilah komponen musik
Ya itu ala kadarnya di kampung. Oke, tapi jadi musik yang unik dong Mas Yoyo ya. Punya ciri khas sendiri dari The Sinau. Oh ini nih, The Sinau tuh kayak gini ngumpulin alat-alat musik yang orang-orang mungkin mustahil lah bisa disatuin gitu ya. Tapi akhirnya bisa juga dan menjadi karya yang luar biasa. Dari Mas Furkon ada tambahan nggak Mas Furkon? Untuk tambahan Sinau ya, kalau saya pribadi kan masih sebenarnya belajar dari Oke. namanya aja The Sinau kan, Iya betul. belajar untuk bermain biola atau apa ya masih dari bimbingan Mas Yoyo. Oke. Nah, kalau untuk karya-karya lirik dan lain-lain kan ya masih Mas Yoyo sama Mas Menang lah. Kalau saya masih belajar. Sambil jalan ya Mas Furkon. Oke, semangat juga buat Mas Furkon ya. Mas Menang, siapa tahu ada tambahan mungkin yang ingin disampaikan tentang The Sinau. Apa ya? Itu aja sih, kalau intinya dari pemikiran kita ya, dari pemikiran awal kita bahwa sebenarnya untuk meraih kita seorang pemusik sebenarnya yang Oke. senang dengan musik, untuk meraih sesuatu itu sebenarnya ya tinggal dari diri kita sendiri aja gitu, karena Oke. kita benar-benar merasakan The Sinau itu ya dari nol semua gitu, dari teman-teman yang tidak bisa apa-apa sampai kita membuat karya sampai Iya. akhirnya ya karya kita juga banyak, tinggal bagaimana kita menjalankan apa yang kita inginkan saja gitu. Oh gitu ya, Itu jadi aja. ngikutin kata hati ya Mas ya. Oke, itu dia ya sedikit informasi yang mungkin sebenarnya aku pengen lebih banyak lagi mengulik tentang karya-karya The Sinau ya. Tapi nanti juga kita akan dengarkan di belakang nanti. Tapi sebelum kita berpamitan nih, sebelum kita ganti ke yang lain, kita mau nanya dulu dong pesan-pesan dari apa masing-masing personilnya The Sinau nih yang ada di sini tentang musisi Pekalongan, kalau boleh tahu nih. Mungkin pesan-pesannya buat musisi-musisi Pekalongan, atau mungkin yang sudah punya nama di Pekalongan, atau mungkin yang masih belajar juga. Monggo. Dari The Sinau apa nih? Bisa bebet lanjut. Kalau saya jarang banget ini sih, soalnya jarang banget apa namanya berkomunikasi dengan teman-teman musik sebenarnya. Oke, jarang banget explore gitu ya. Tapi lebih pada setiap proses pemusik itu kan berbeda-beda, Oke. dan setiap target pemusik pun berbeda-beda. Oke. Untuk saran, kritik, atau kita akan bicarakan teman-teman pemusik lainnya, bagi saya ya hal yang tidak baik juga sebenarnya. Kalau bagi saya sendiri ya. Bagi Mas Menang, karena baik. perjalanannya itu prosesnya berbeda-beda, targetnya Rezekinya berbeda-beda, juga, apalagi iya. bicara soal rezeki kan itu kan berbeda-beda Berbeda-beda. dan masing-masing gitu. Betul, iya. Tapi yang paling harus ditekankan adalah bagaimana ketika pemusik sudah mulai berkembang besar, itu kebanyakan mereka seakan-akan sudah puas. Nah, itu dia. Mereka seakan-akan sudah Poinnya. puas, tapi tidak mau kembali pada proses awal bahwa sebenarnya kita sudah pada tahapan di mana kita harus kembali lagi pada tahapan belajar gitu. Sehingga sampai kapanpun, kenapa kita kembali pada tadi soal kenapa The Sinau, karena sampai kapanpun proses kita adalah ya belajar itu gitu. Betul, Itu betul sih. sekali. Sehingga Oke. tidak ada kata-kata bahwa kita udah puas dengan karya kita gitu. Iya, Itu sih. jadi stuck berhenti di situ Nah, aja gitu iya. ya. Oke, nih buat para musisi Pekalongan, benar apa kata Mas Menang, jadi teruslah belajar ya, karena memang di atas langit masih ada langit lagi begitu ya. Jadi tetap Sinau bersama The Sinau ya. Oke, terima kasih untuk Mas Furkon, Mas Yoyo dan juga Mas Menang. Segitu dulu mungkin informasi untuk The Sinau, dan pokoknya untuk yang pengen ngedengerin nanti karya-karya seperti apa, musik gue akan persembahin nanti buat kalian semuanya ya. Terima kasih untuk The Sinau. Ya. Tepuk tangan yang meriah dulu dong buat The Sinau. Thank you.